Selamat sore Bokta beserta teman-teman semuanya. Jadi kami di sini ingin menjelaskan salah satu peradaban, yaitu peradaban Mesir kuno, yang dimana saya selaku pewawancara, saya Anastasia Luhu, dan rekan di samping saya Christopher Farili Distro Susanto sebagai narasumber. Selamat menyaksikan video kami pada hari ini. Menurut kamu, apa sih peradaban? Oke, Mesir kuno ini adalah salah satu peradaban tertua yang di dunia yang berkembang di sepanjang Sungai Nil. Nah, Mesir kuno ini juga terkenal dengan sistem pemerintahannya, hieroglif, dan kepercayaan pada kehidupan setelah kematian. Dari yang sudah kamu jelasin tadi, Mesir kuno, kapan sih dimulainya peradaban Mesir kuno itu? Oke, baik. Peradaban Mesir kuno ini dimulai sekitar tahun 3100 sebelum Masehi ketika Raja Menes menyatukan Mesir dulu dan hilir menjadi satu kerajaan yang utuh. Kalau boleh ditanyakan lagi, di mana letak peradaban Mesir kuno pada saat itu? Oke, peradaban Mesir kuno ini sebenarnya terletak di sepanjang Sungai Nil, yang dimana kita tahu Sungai Nil ini berada di negara Mesir pada saat zaman sekarang. Nah, negara Mesir ini terletak di utara benua Afrika dan terletak juga di Timur Tengah. Dari apa semua yang sudah kamu jelasin ini, pada di pelajaran Mesir kuno juga kita itu belajar tentang kepercayaan, yang dimana kalau kita tahu kepercayaan Mesir kuno itu mereka lebih mempercayai dewa-dewi. Apa sih yang membuat masyarakat Mesir kuno itu mempercayai dewa-dewi tersebut? Oke, sebenarnya masyarakat Mesir kuno ini mempercayai dewa-dewi karena mereka itu menggabungkan fenomena alam dengan kehidupan mereka, dengan keberadaan makhluk supranatural. Nah, dewa dan dewi ini dianggap memiliki kendali atas berbagai aspek kehidupan, seperti kesuburan, kematian, dan cuaca, ataupun sebagainya. Dari penjelasan kamu yang dewa-dewi itu, bagaimana sih proses munculnya peradaban Mesir kuno pada kala itu? Oke, baik. Peradaban Mesir kuno ini muncul melalui kombinasi faktor seperti kesuburan tanah di sepanjang Sungai Nil. Nah, pengelolaan sumber daya ini yang baik serta inovasi dalam pertanian dan arsitektur menyebabkan peradaban Mesir kuno ini muncul dan berkembang. Dari yang udah kamu jelasin tadi tentang bagaimana munculnya peradaban Mesir kuno, aku mau tanya lagi nih, mengapa Sungai Nil itu sangat mempengaruhi peradaban Mesir kuno pada masa itu? Oke, baik. Nah, Sungai Nil ini sangat mempengaruhi peradaban Mesir kuno karena Sungai Nil ini bisa menyediakan air untuk pertanian, transportasi, dan kehidupan sehari-hari, dan serta memungkinkan masyarakat berkembang dengan hasil pertanian yang melimpah dan sistem irigasi yang mereka ciptakan. Oh, seperti itu ya. Terus dari beberapa peninggalan Mesir kuno, kamu bisa jelasin nggak apa saja yang kamu tahu peninggalan Mesir kuno yang masih bisa kita lihat pada saat? Oke, baik. Sebenarnya para arkeolog itu sudah menemukan banyak sekali peninggalan Mesir kuno. Nah, salah satunya itu adalah piramida yang berbentuk segitiga gitu ya, segitiga 3D lah kita bisa ungkapkan. Nah, yang salah satu lainnya itu ada kuil Sphinx, yang kepala manusia berbadan singa. Nah, makam Firaun, sebenarnya makam Firaun ini sama saja seperti piramida sih. Karena piramida itu adalah makam Firaun itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada hieroglif dan patung dewa-dewi dan berbagai artefak seperti perhiasan dan mumi. Nah, mumi ini sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin Mesir pada saat itu yang sengaja diawetkan jasadnya. Ngomong-ngomong nih, kalau soal Mesir kuno, bagaimana sih masyarakat Mesir kuno pada kala itu dalam membangun sebuah piramida? Karena tadi kamu ada membahas di peninggalan Mesir kuno itu ada membahas tentang piramida. Bagaimana sih caranya? Sebenarnya masyarakat Mesir kuno ini menurut saya itu membangun piramida itu dengan menggunakan tenaga kerja manusia, yang dimana mungkin alat-alat pada saat itu masih cukup sederhana kan. Nah, jadi tenaga kerja manusia ini adalah salah satu faktor yang paling utama digunakan untuk mengangkut batu-batu besar yang mungkin jumlahnya bertonton pada saat itu. Oke, itu saja sih yang mungkin saya bisa jelaskan. Di piramida tersebut kan kita dapat melihat ya bahwa piramida itu merupakan salah satu tempat yang dimana biasanya para mayat itu diawetkan dalam bentuk mumi. Iya, benar. Kalau kita mau tahu, saya mau tahu mengapa bangsa Mesir kuno pada kala itu tuh membuat mumi itu gunanya buat apa?
selain Oke. buat pengawetan di dalam piramida? Sebenarnya bangsa Mesir kuno itu banyak sekali faktor untuk membuat mumi ini. Nah, salah satunya itu mereka itu percaya pada kehidupan setelah kematian dan ingin menjaga tubuhnya agar roh-roh itu dapat kembali ke jasadnya di alam baka. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan dan dijawab oleh Farel, aku ada pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sistem pemerintahan di Mesir kuno pada kala itu? Oke, baik. Sistem pemerintahan Mesir kuno berbentuk seperti monarki absolut yang dipimpin oleh Firaun, yang dimana Firaun itu adalah salah satu pemimpin tertinggi di Mesir kuno yang dianggap sebagai dewa di bumi dan memiliki kekuasaan yang mutlak. Oke. Untuk pertanyaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa peradaban Mesir kuno itu berkembang di sepanjang Sungai Nil dan merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Mereka sangat bergantung pada Sungai Nil untuk kehidupan sehari-hari, itu seperti pertanian dan transportasi mereka. Selain itu, kepercayaan terhadap dewa-dewi sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, termasuk dalam sistem pemerintah dan dipimpin oleh Firaun sebagai penguasa yang absolut. Masyarakat Mesir kuno juga meninggalkan banyak peninggalan yang bersejarah seperti piramida, kuil, hieroglifi, dan mumi yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kehidupan mereka setelah mereka mati. Dan keberhasilan mereka dalam membangun peradaban didukung oleh sistem pertanian yang maju dan teknik konstruksi yang canggih pada kala itu, serta organisasi sosial dan politik yang sangat kuat pada zaman itu. Itulah beberapa pertanyaan yang sudah kami ajukan. Terima kasih yang sudah mendengar. Bye-bye.